Oke, kita lanjut ke video berikutnya ini. Kelas SCMI Script 6 telah menambah dukungan terhadap program berorientasi objek dengan menyediakan fasilitas pembuatan kelas untuk menyatakan tipe objek. Dan kata lain, dalam SCMI Script 6 kita dapat mendefinisikan kelas untuk memodelkan objek tertentu, sama seperti bahasa program berorientasi objek lainnya. Berikut kita akan mendefinisikan kelas dalam JavaScript. Kelas didefinisikan menggunakan kata kunci kelas. Sebagai contoh, untuk membuat kelas segitiga, kita dapat menulisnya sebagai berikut. Oke, setelah itu kita masuk ke slide berikutnya. Kita pilih terminal, new terminal. Setelah itu kita ketik node, enter. Setelah itu kita ketik kelas. Contoh kode berikut ini akan menunjukkan cara pendefinisian kelas dan pembuatan objek dari kelas bersangkutan. Oke, kita buat terminal atau kita buat folder baru dengan nama, kita kasih nama kelas .js, enter. Kelas.js. Langsung saja kita ketik scriptnya, kita ketik var red line red. Oke, setelah kita sudah mengetik scriptnya, coba kita jalankan. Terlebih dahulu kita save dulu. Terminal, new terminal, kita ketik node kelas.js, enter. Nilai tinggi adalah 3, nilai tinggi 4.5. Oke, maka nilai alas adalah 3, tinggi adalah 4,5, dan luas sama. Oke, setelah itu kita masuk ke metode statistik. Normalnya metode yang didefinisikan di dalam kelas akan dimiliki setiap objek dari kelas bersangkutan. Metode seperti ini sering disebut instant metode. JavaScript mengizinkan kita mendefinisikan metode statistik di dalam suatu kelas. Metode statistik itu sendiri adalah metode memiliki kelas, bukan memiliki objek, yang dapat dipanggil nama kelasnya tanpa harus membuat objek dari kelas tersebut terlebih dahulu. Dalam JavaScript, metode di statistik perlu dideklarasikan dengan kata kunci statistik di depan nama metode bersangkutan. Contoh kode berikut kita menunjukkan cara penggunaan dan pembuatan metode statistik dalam suatu kelas. Perhatikan di layar. Oke, kita buat file baru. Dengan nama metode
metode statis .js. Oke, statis. Lalu sudah kita ketik skripnya var save, kita new terminal. Oke, kita masukkan node dan nama filenya, lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan nilai alas sama dengan 4, enter. Nilai tinggi sama dengan 9. Oke, maka hasil objek titik luas sama dengan 18. Pada kode layar metode buat objek didefinisikan sebagai metode statis di dalam kelas segitiga. Dengan demikian metode tersebut dapat dipanggil langsung melalui nama kelasnya. Contoh lain penggunaan metode statis dapat dilihat pada kode berikut ini. Oke. Ini saja. Kita buat file baru dengan nama metode statis 1.js, lalu enter. Oke, ketik skripnya var Oke, setelah kita sudah mengetik skripnya, setelah itu coba kita simpan, proses, lalu jalankan. Oke, ketik node metode statis 1.js. Oke, yaitu kita masukkan nilai A sama dengan 10, enter. Nilai B sama dengan 2,5, enter. Oke, maka hasilnya seperti ini. Pada kode layar, semua metode di dalam kelas aritmetika didefinisikan sebagai metode statis. Dengan demikian, kita perlu membuat objek dari kelas aritmetika untuk memanggil metode-metode tersebut. Selanjutnya, pewaris membuat kelas turunan. Pewaris atau interagent adalah salah satu konsep di dalam program berorientasi objek yang mengizinkan kita untuk membuat kelas baru yang diturunkan atau diwariskan dari kelas lain yang sudah ada sebelumnya. Kelas baru disebut sub kelas atau kelas turunan, dan kelas lama yang dijadikan sebagai induk pewarisan disebut superkelas atau kelas induk. Melalui proses pewarisan seperti ini, kelas anak mewarisi daftar properti dan metode yang dimiliki oleh kelas induk dalam JavaScript. Kelas turunan dibuat dengan kata kunci extend dengan bentuk umum penggunaannya seperti tampak pada layar. Pewarisan membuat kelas turunan. Kode berikut ini menunjukkan pembuatan kelas segitiga
warna merupakan turunan dari kelas segitiga. Perhatikan kode di layar. Oke, kita buat file baru dengan nama kelas turunan. Kelas turunan.js. Lalu enter. Sudah kita ketik skripnya var Oke, setelah kita sudah mengetik skripnya, coba kita save dulu. Setelah kita save, coba kita jalankan terminal. Ketik node kelas turunan JS, coba kita enter. Masukkan nilai alasnya sama dengan 10, enter. Nilai tingginya sama dengan 8. Coba kita enter. Oke, maka hasilnya seperti ini. Seperti yang ada Anda lihat di layar, bahwa dengan menjadikan segitiga warna sebagai kelas turunan dari kelas segitiga, maka kelas segitiga warna akan mewarisi properti dari metode yang dimiliki oleh kelas segitiga. Kelas segitiga warna dapat melakukan pembaruan atau modifikasi terhadap metode yang dibariskan dalam programan berorientasi objek. Proses ini dinamakan dengan metode overriding. Pada contoh di layar, kita memodifikasi method properti ke dalam kelas segitiga warna menggunakan kode berikut. Silakan kita lihat yang dimodifikasi di layar. Oke, dari yang ini, ketikkan yang subblok ini. Kata kunci super berfungsi sebagai referensi yang menunjukkan ke objek dari kelas index, sedangkan this berfungsi sebagai referensi yang menunjukkan ke objek kelas yang sedang aktif. Jika kata kunci super dan this ditulis dalam kelas segitiga warna, maka super akan menunjukkan objek dari kelas segitiga ke this. Segitiga ke this akan menunjukkan ke objek dari kelas segitiga warna. Selain untuk keperluan di layar, kata kunci super juga dapat digunakan untuk memanggil konstruktor dengan kelas index, seperti dapat kita lihat pada layar bagian ini. Konstruktor. Ya, yang ini, yang subblok ini. Oke. Sampai di sini saja tutorial kali ini. Sekian dan terima kasih.